Hai, saya Satrio Santoso. Saya pemilik Burger Kalap Indonesia. Ini adalah outlet pertama kami di Jakarta. Burger Kalap adalah burger pedas pertama di Indonesia. Yuk cobain. Kami ini adalah korban pandemi, Mbak. Jadi saya kan pekerja hotel. Mbak tahu sendiri, kami tinggal di Bali. Dan selama pandemi ini, Bali benar-benar dihajar. Sektor terburuk efek dari pandemi ini adalah sektor pariwisata. Karena hampir 100% Bali sangat tergantung dari pariwisata. Terus tahun 2020 itu sebelum saya mau mulai bisnis, saya itu adalah seorang general manager di sebuah hotel bintang 5 di Bali. Tapi karena pandemi, hotel kami memutuskan untuk ditutup dan akhirnya saya kehilangan pekerjaan. Begitu juga istri saya seorang general manager, tapi karena nggak ada tamu, kami di PHK semua nih. Jadi pada dasarnya kami itu adalah korban-korban PHK. Tapi seperti para pejuang tangguh yang lainnya lah, kita nggak boleh menyerah. Kita udah di titik paling rendah, akhirnya kita mencoba untuk lihat peluang ke kanan dan ke kiri. Dan kami melihat masih ada celah nih, terutama di bisnis kuliner. Kami selalu berprinsip, pada dasarnya semua orang perlu makan. Tapi makan yang bagaimana? Akhirnya muncullah ide pembuatan burger. Itu kami dirikan pada tahun lalu, tepatnya di bulan Juli tahun 2021. Jadi kami belum ada 1 tahun. Di luar sana memang banyak burger. Banyak sekali burger, apalagi kalau kita di Jakarta. Kita bisa nyebutkan 10 nama burger dengan cepat lah. Pun juga di Bali. Bali banyak banget restoran-restoran burger. Tapi saya melihat celah bahwa burger ini akan menjadi makanan pokok nih ke depannya. Yang mungkin akan orang menggantikan nasi. Bayangan kami seperti itu. Sama seperti mie, sama seperti makanan-makanan yang lainnya yang menggantikan nasi. Slowly kami melihat itu. Tapi kalau kami langsung jualan burger, seperti kami akan kalah. So that's why kami waktu itu mencari apa nih yang bisa diserap masyarakat lokal, tapi modern. Akhirnya muncullah ide burger pedas itu. Jadi, beda dengan burger-burger yang lain yang kalau pedas itu mereka cabai yang jadi, atau saus yang sudah jadi, saus kemasan, atau saus pabrikan. Yang kami lakukan adalah, semua sausnya adalah homemade. Jadi cabai sendiri, terus ada beberapa bumbu dapur yang kita olah lagi, sampai menimbulkan aroma barbecue tapi yang pedas. Itu yang membedakan antara kami yang lainnya. Kalau Mbak ke brand A atau brand B yang lainnya, mereka pedasnya itu adalah saus yang pabrikan. Kalau kami semuanya homemade. Dari daging sampai sausnya itu semuanya homemade. Dari cabai setan. Jadi specialty kita adalah burger pedas. Level kita ada 4, level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi level 1 itu are you sure? Terus level 3 watch out. Level 3 itu hell yeah. Level 4 itu level kalap. Jadi watch out itu hati-hati pedas loh ya. Terus level 2-nya itu ini pedas beneran. Level 3-nya ini bener-bener pedas gitu. Level 4 adalah level kalap. Orang yang kalau makan sudah nggak bisa berhenti, keringetan selalu. Jadi keunikan burger kalap itu adalah ini customized burger. Orang memilih dagingnya dulu nih. Kita punya daging sapi 3 jenis. Ada sapi lokal, sapi Australia, ada sapi US. Terus lalu mereka memilih berat patty-nya. Ada yang 100 gram, ada 150 gram. Begitu juga dengan ayam, kita punya 3 jenis ayam. Ada spicy chicken burger, ada crispy chicken burger, sama ada Balinese betutu. Tetap sama 100 sama 150 gram. Menu terlaris saat ini adalah smash burger. Kalau di Bali, kalau di Jakarta menu terlaris adalah crispy chicken burger. Itu semuanya dikerjakan last minute, artinya ada tamu baru kita olah. Modalnya adalah sisa tabungan.
Kami waktu itu di PHK, terus masih ada sisa-sisa tabungan sedikit. Awalnya kami tidak berpikiran bahwa akan sebesar ini, akan berkembang seperti ini. Karena pada dasarnya waktu kami memulai usaha burger, niat kami adalah untuk bertahan. Karena kami tahu pandemi semua orang pasti susah. Jadi waktu itu modal kami adalah, kebetulan ada rekan kami punya kontainer, terus kami rebranding, kami desain ulang, terus kami modal burger dengan peralatan seadanya. Waktu itu kami habis kurang lebih sekitar 60 juta modal awalnya itu. Tapi ternyata keunikan produk kita itu membuat cepat dikenal. Akhirnya sampai sekarang kami sudah punya, yang seperti di belakang ini kami sudah punya 11 outlet. Jadi kalau ditanyain modal utamanya berapa, kurang lebih sekitar 65 juta waktu itu, 65 juta. Kalau kami berbicara di Bali sebagai tolak ukurnya, di Bali itu rata-rata revenue yang didapatkan per hari kurang lebih sekitar 2,5 juta sampai 3,5 juta satu outletnya. Dari 2,5 juta sampai 3 juta itu 40%-nya disupport sama online bisnis. Artinya dari Gojek, Grab, Shopee dan sejenisnya. 60% sampai 70% itu orang-orang yang dine in atau take away. Awalnya karena kami tidak ada rencana untuk mengembangkan bisnis kemana-mana, tapi di sisi lain saya tuh suka menulis, Mbak. Tulisan saya banyak mendapatkan respon, terutama dari orang-orang yang mau berinvestasi di dunia kuliner. Dari bulan Juli kami buka ya, sampai di bulan Agustus itu kami sudah menerima sekitar lebih dari 40 aplikasi untuk diajak kerjasama atau dalam tanda bahasa lainnya franchise. Tapi kami tidak lakukan dulu karena kami ingin mempersiapkan infrastruktur, produk yang kuat, brand yang kuat. Terus sampai di bulan Desember, kami sudah mengantongin kurang lebih sekitar 151 franchise aplikasi. Saat ini kami sudah digandeng sama Shell, SPBU Shell seluruh Indonesia. Jadi bulan Februari kemarin kami sudah menandatangani MOU dengan Shell untuk membuka kedai kecil di dalam Select atau daily-nya Shell di SPBU itu untuk membuka di 141 titik. Bulan ini kami berencana untuk buka 50 titik di Jabodetabek. Jadi itu salah satu rencana bisnis kami yang sudah kami kerjakan saat ini. Dan tentunya mematangkan aplikasi-aplikasi dari rekanan yang mau membuka franchise Burger Kalap itu. Kesalahan bisnis kuliner itu ketika kita berprinsip, semua orang perlu makan. Sebagai contoh, Mbak jualan nasi goreng. Udah jual 10.000 aja deh, semua orang pasti perlu makan gitu. Itu salah satu kesalahan pertama. Karena tidak memiliki specialty. Nanti ketika ke depannya, tetangga Mbak jualan nih, nasi goreng yang sama, rasa yang sama, tapi beda 1.000 aja, orang akan pindah. Tapi beda kalau Mbak memiliki specialty yang buat orang pengen experience lah. Apa sih bedanya dia ini? Jadi mungkin nasi goreng tungku atau nasi goreng mercon, itu ada penasaran. Orang ke sana bukan karena perlu, tapi karena pingin. Jadi kalau kita hanya memenuhi kebutuhan, itu gampang dikalahkan. Tapi ketika orang pengen experience, orang akan mencoba. Sekarang tinggal konsistensi sama kreativitas kita. Hal ini dibuktikan salah satu brand kopi yang lagi unicorn nih. Kopinya sama aja, tapi mereka memiliki keunikan dari sisi marketing, dari sisi distribusi dan sebagainya. Jadi konsistensi sama memiliki specialty.